Kami dulu suka heran kalau lihat ada orang, Mbak, ada azan di Masjidil Haram nggak pergi sholat. Lalu itu kan ibadahnya berapa kali lipat? 600.000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid lain. Kami di sana kita manfaatkan betul. Tapi kita lihat orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram itu nggak semua ke masjid loh. Yang tokonya itu ibaratnya nggak usah capek-capek, dia tinggal makan pisang, kulitnya ditaruh di lantai, diinjak kepleset nyampe ke masjid. Deket sekali, itu nggak mau ke masjid loh. Dia tutup tokonya supaya nggak dianu sama askar kan, dia sholat di dalam tokonya tersebut. Kenapa seperti itu? Kita dulu nggak gimana ya, nggak bisa menerima kenyataan itu. Kami pernah jalan dari satu titik, kami dari habis jalan-jalan di daerah Taif, dari ngadem di tempat dingin, kemudian turun di satu tempat mau ke Masjidil Haram, lumayan jauh, masih sekitar 5 kilo atau 6 kilo. Kami jalan, ada bapak-bapak dari arah berlawanan, dia mungkin dari arah Masjidil Haram, dan ini waktu sholat, Pak, dia putar balik, Pak. Bayangin, mau kemana, Dek? Mau ke masjid sholat, ayo saya antari. Bayangin, dia mau pulang, dia putar balik ngantar kami. Begitu komat, kami turun untuk sholat, dia lanjut nggak ikut sholat, Pak. Padahal sudah sampai di pelataran Masjidil Haram. Nah ini hadirin dimuliakan Allah, bahayanya kita kalau meremehkan ibadah. Sehingga upaya pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa maksimal dalam beribadah jemaah dimuliakan Allah di bulan Ramadan, agar dia bisa menghasilkan kemenangan, kita harus tahu jemaah, Ramadan itu spesial. Dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Nggak ada jaminan, apalagi yang sudah pucat-pucat ini, yang sudah kepala-kepala 60, Pak. Siapa tahu setelah itu kita nggak ketemu sama Ramadan yang akan datang. Manfaatkan jemaah, karena kalau kita bisa memanfaatkan, apalagi ketemu Lailatul Qadar, satu malam kita ibadah seperti ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun. Itu akan insya Allah menambal dan menutup kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu. Kiat selanjutnya jemaah, supaya Ramadan ini nggak hilangan pesona, kalau ketika Ramadan jangan cuma fokus, hadirin dimuliakan Allah, dengan ibadah-ibadah ritual, sholat, kemudian zikir, baca Quran, tapi coba gali fadilah ibadah. Apa fadilahnya sholat tahajud, apa fadilahnya tarawih, dibaca hadis-hadisnya. Siapa yang tarawih imanan wahtisaban, karena iman mengharap pahala Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian baca fadilah tentang memperbanyak zikir, lafaz tertentu dan sebagainya. Nah ini jemaah, kata para ulama, cara kita mengiklankan amal soleh. Amal soleh itu harus kita iklankan, harus kita ulang-ulang. Kenapa? Karena kalau tidak kita iklankan, kita tidak akan tertarik. Lalu sampo anti ketombe itu, Pak, diulang-ulang iklannya kan. Ayo pakailah sampo anti ketombe, salju akan hilang, berganti dengan musim dingin misalnya, sering keramas gitu. Diulang-ulang, akhirnya kita tertarik membeli, padahal kita sudah hafal lafadznya itu. Sama dengan amal soleh. Amal soleh itu nggak bisa jemaah tahu-tahu kalau sholat itu penting, tahu-tahu baca Quran itu penting, nggak sekedar tahu jemaah, harus selalu diingat-ingat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir inna dzikratan fa'ul mu'minin." Sampaikanlah pengingat-pengingat, pengulang-ulangan, karena kalau diulang-ulang itu akan bermanfaat untuk orang beriman. Ya, cuma masalahnya kita kan gitu jemaah. Kalau dengar nasihat, terus nasihat itu pernah kita dengar, kita menyepelekan. Sehingga beberapa orang-orang soleh jemaah mengatakan, kalau bisa kita itu punya koleksi iklan amal soleh tertentu. Dikumpulin hadisnya, Pak. Nanya ke Ustaz, saya ingin dapat hadis dong tentang keutamaan sholat duha. Catat, Pak, dicatat. Jangan cuma di screenshot, apalagi di koleksi di HP, biasanya kita nggak akan menghargai. Tulis, belajar tulis. Dapat 2 hadis, 3 hadis, taruh di buku, nanti sebelum tidur dibaca hadis itu. Niat tabarukan dengan hadis, ya Allah. Indah hidup seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa shallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa innahu la haula lana wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ustadzuna Imam Masjid Baitur Rahim
Bapak Takmir dan jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini selepas kita mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kita bisa lanjutkan dengan thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang menuntun kepada amal yang ikhlas semata-mata mengharap ridhonya. Amin, Allahumma amin. Jemaah dimuliakan Allah, tema pengajian kita di kesempatan kali ini adalah menyongsong bulan kemenangan. Dalam diksi masyarakat kita, sering yang diistilahkan dengan kemenangan itu adalah saat berhari raya. Biasanya kan menantikan hari kemenangan. Kenapa? Karena dianggap bahwa saat kita berhari raya, kita sudah menyelesaikan satu kewajiban sebulan penuh, sehingga kita dianggap sebagai pemenang. Meskipun tidak salah jemaah dimuliakan Allah, tetapi istilah yang lebih tepat untuk menyebut sebagai waktu kemenangan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita menang secara hakikat, baik itu sebagai individu, masyarakat, bahkan sebagai bangsa dan negara, secara kesejarahan khususnya. Karena kalau kita lihat jemaah dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam, kemenangan-kemenangan besar umat Islam itu ditorehkan banyak di bulan Ramadan. Banyak sekali upaya-upaya perjuangan umat itu yang gagal, mentok, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Justru kemudian dibukakan kemenangan itu di saat kaum muslimin sedang menahan lapar, di saat sedang berpuasa Ramadan. Kita misalnya bisa sebut misalnya ketika perang pertama dalam Islam yang kemudian menorehkan kemenangan yang sangat bersejarah, yaitu perang Badar, itu terjadi di saat umat Islam sedang berpuasa. Kemudian Fathul Mekah, dibukanya kota Mekah oleh para sahabat dan Nabi kala itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga peristiwa sangat bersejarah jemaah, ketika umat Islam diserang oleh satu pasukan yang sangat ganas, yaitu bangsa Tatar. Bangsa Tatar ini bangsa yang dikenal paling sadis jemaah. Namanya musuh, namanya penjajah itu sadis, tapi Tatar ini lebih mengerikan. Karena ketika mereka menyerang satu wilayah, yang mereka hancurkan bukan cuma manusianya, tetapi juga peradabannya. Sehingga digambarkan ketika mereka ini menyerang wilayah-wilayah kaum muslimin, dan umat Islam kala itu sedang berada di puncak keemasan kejayaannya, yang dihancurkan adalah perpustakaan-perpustakaan. Sehingga disebut dalam kitab-kitab sejarah, misalnya Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menggambarkan perpustakaan Baitul Hikmah kala itu, kitab-kitabnya dikeluarkan kemudian dibuang ke sungai Dajlah, sungai Tigris. Dan ketika dilemparkan sungai ke Tigris itu dua efek yang terjadi jemaah. Efek yang pertama, laut kala itu selama berbulan-bulan berubah menjadi hitam karena banyaknya tinta yang luntur. Jadi yang berubah itu bukan cuma air sungainya, sampai di laut itu sampai berubah air lautnya. Dan yang kedua, tentara Tatar menjadikan buku-buku yang dibuang di sungai itu sebagai pijakan kaki kuda-kuda mereka untuk menyeberangi sungai Dajlah tersebut. Jadi bisa kita bayangkan jemaah berapa juta kitab yang dimusnahkan kali itu. Karena perpustakaan Baitul Hikmah ini, jemaah yang dimuliakan Allah, ini perpustakaan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Bahkan hari ini belum ada yang bisa menandingi. Dibangun sejak masa Harun ar-Rasyid, dilanjutkan sampai generasi anak-anaknya, Al-Ma'mun, Al-Amin, kemudian Mu'tasim, Al-Wasik, sampai nanti khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Musta'sim, ya, bukan Al-Mu'tasim, beda Pak. Al-Musta'sim, ini dua orang yang berbeda. Nah, kala itu jemaah Tatar ini tidak terbendung. Mereka bisa menguasai wilayah demi wilayah umat Islam, yang sampai muncul semacam pemiu, kayak apa gitu Pak, kayak slogan, kalau ada berita tentara Tatar kalah, maka yang salah pasti beritanya. Karena ini nggak bisa dikalahkan nih tentara ini jemaah dimuliakan Allah. Bahkan anehnya umat Islam ini dikenal sebagai kaum muslim itu ahli jihad, orang yang biasa berjihad. Itu satu negeri begitu dimasuki Tatar nyerah, datang lagi nyerah. Tahu jemaah dimuliakan Allah, kapan umat Islam kemudian bisa bangkit? Ketika terjadi perang Ainun Jalut. Dibahas seorang komandan besar umat Islam yang bernama Saifuddin Qutus rahimahullah taala. Ini raja dari Mesir. Dan sebenarnya dia bukan asli orang Mesir.
Saifuddin Qutuz ini aslinya dari kalangan budak, dari masyarakat kelas bawah, dan beliau ini memang dari kecil dikenal orang yang punya cita-cita yang sangat teguh. Orang biasa, orang bahkan secara kelas berada di strata bawah, tapi rajin belajar, rajin berusaha. Sampai pernah ada kisah unik ya. Saifuddin Qutuz ini pernah diejek sama teman-temannya gitu. Kamu itu loh, nggak kayak kami ini turunan darah biru gitu kan, dari ningrat, dari ini. Ente kan budak, ngapain coba budak mau serius-serius belajar? Paling juga nanti jadi budak juga. Dan sering diejek orang tuanya dan sebagainya. Pernah suatu saat Saifuddin Qutuz ini nangis loh, di sudut madrasah gitu nangis. Didatangi sama gurunya, kamu kenapa nak nangis nak? Aku diejek oleh guru. Gini, kalau masalah diejek ya memang menyakitkan sih, tapi kan masalah ejekan bukan cuma kamu yang pernah diejek, teman-temanmu diejek kan, dan itu biasa Pak ya. Bukan berarti kita membiasakan bully Pak. Bully itu tentu harus kita larang dari pergaulan anak-anak kita, tetapi kita harus ingat jemaah dimulakan Allah, jangan fokus ke bulinya. Kita yang harus kita bangun adalah mental anak-anak kita supaya kuat menghadapi bulian. Kita ini kan kadang gitu, anak kita dibully sama orang, yang kita atasi anaknya orang. Padahal kita nggak bisa ngatur anaknya orang untuk tidak membuli siapapun. Mungkin satu dua bisa, tetapi apa? Banyak pihak yang akan membuli anak kita. Yang bisa kita lakukan jemaah yang dimuliakan Allah, menguatkan mental anak-anak kita. Di antaranya adalah meyakinkan bahwa bulian itu tidak akan membuat kamu hina. Bahkan justru bulian itu nak yang membuat kamu kuat. Antara batu bara dengan batu mutiara itu sama-sama batu. Kalau bicara warna, batu bara hitam, mutiara juga ada yang berwarna hitam, walaupun ada warna-warna yang lain. Tapi kita lihat, batu bara dijual dengan tontonan, tapi batu mutiara dijual dengan gram-graman. Yang membedakan antara batu bara sama batu mutiara apa jemaah? Wong sama-sama terpendam di tanah, sama-sama digali untuk mendapatkannya. Satu-satunya membedakan kenapa mutiara lebih mahal, karena dia mendapatkan tekanan yang lebih kuat dari batu manapun, termasuk batu bara. Betul ya? Makanya kehidupan itu mengajari kita, anak-anak dengan tempaan mental yang kuat, dia akan menjadi mutiara-mutiara yang berharga. Maka jangan fokus ke anak kita jemaah, kemudian anak kita ini wah hidup nyaman, dibully dikit nangis. Jangan, betul. Lihatlah orang-orang besar. Kita nggak usah bicara tentang orang-orang besar dalam agama jemaah. Orang-orang besar sampai pejabat-pejabat publik, kalau kita lihat adalah masa kecil mereka adalah masa yang penuh dengan perjuangan. Bukan anak mami lah bahasanya jemaah dimulakan Allah. Ini harus kita bentengi anak-anak kita dengan itu jemaah. Tenang nak, kamu dihina, kamu tidak akan hina gara-gara hinaan tersebut. Nah, Saifuddin Qutuz ini jemaah dikatakan oleh gurunya begitu. Kalau masalah dihina kan ini bukan cuma kamu yang dihina. Terus yang kedua, bapak misalnya guru ini sudah dengar sering kamu dihina, tapi kamu nggak pernah nangis tuh, santai aja. Kenapa kamu nangis kali ini? Apa kata Saifuddin Qutuz? Wahai guru, kalau kemarin yang dihina itu dihina akunya, tapi kali ini yang dihina adalah bapakku, yang dihina adalah orang-orang tuaku, dan aku dikatakan anak bukan anak orang Islam. Nah, gurunya pintar Pak. Gurunya mengatakan, baiklah, nah kalau begitu katakan siapa dirimu. Apa kata Saifuddin Qutuz? Dia mengatakan, aku adalah seorang muslim, anak dari seorang muslim, dan aku yang akan mengalahkan kelak tentara Tatar dari wilayah kekuasaan Islam. Itu gurunya mengatakan apa jemaah? Amin. Amin. Qabul jemaah. Makanya jangan pernah bermain-main dengan doa. Ini kadang orang tua jemaah dimuliakan Allah, kalau marah itu doanya kan gak jelek-jelek itu kan. Dasar anak nakal, nakal beneran Mbak. Dulu jemaah, ada seorang ulama yang sampai hari ini jadi julukan. Bapak mungkin pernah dengar kata bahlul ya. Bahlul, oh dasar bahlul gitu ya. Bahlul itu artinya apa? Kalau kita bilang bodoh ya, oh dasar ente bahlul. Sebenarnya bukan gitu. Bahlul itu nama ulama besar di Irak. Orangnya alim luar biasa. Nah, ibu-ibu di masa dulu kalau anaknya nakal itu didoakan supaya jadi ulama. Oh dasar Syekh Abdul Qadir Jilani gitu kan. Nah, termasuk ada yang dikatain apa? Dasar bahlul. Ente di bahlul. Kamu itu kayak ulama bahlul. Entah bagaimana sampai di Indonesia bahlul itu artinya bodoh, ya. Padahal bukan bodoh. Bahlul itu nama ulama jemaah dimuliakan Allah. Kan banyak di Indonesia ini yang mengalami penyimpangan. Seperti kata, mohon maaf sekali, kata bangsat, ya.
Ada kan makian, ya, makian itu, Pak. Tapi aslinya bangsat itu adalah pengendara dokar, jadi sopirnya dokar, ya. Itu kadang sering telat, itu kan dimaki kan, oh kamu ini lambat kayak bangsat gitu kan. Nah akhirnya jadi makian di kita. Aslinya itu kata yang bagus gitu ya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, Saifuddin Qutuz kemudian menjadi bukan cuma jadi pembebas, tetapi kemudian menjadi pemimpin besar, Raja Mesir. Dan bukan cuma raja, namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu legendaris pahlawan Islam yang kemudian bisa menghancurkan tentara Tatar untuk pertama kali, jemaah, di perang Ainun Jalut. Dan itu terjadi di saat umat Islam berpuasa Ramadan. Dan masih banyak lagi, jemaah. Kalau kita buka dalam sejarah, kemenangan-kemenangan umat Islam itu ditorehkan di saat bulan Ramadan. Baik jemaah, kalau kita lihat secara kesejarahan dalam Sirah Nabawiyah, syariat Ramadan itu diturunkan di tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi itu, beliau 13 tahun di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Pindah di Madinah itu ketika tahun pertama dihitung tahun 1, tahun kedua beliau wafat di tahun 11. Nah tahun kedua itu turun syariat puasa Ramadan, dan yang bersamaan turun di tahun itu ada 4 syariat: puasa Ramadan, pemindahan kiblat, kewajiban jihad, dan kemudian syariat zakat mal, zakat harta. Dan ulama jemaah ketika membahas 4 hal ini mengatakan 4 ini adalah pilar yang menjadi penopang kejayaan umat Islam dalam membangun masyarakatnya. Jadi kalau selama 4 ini jemaah masih dipilah-pilah atau disebut tapi tidak dihubung-hubungkan atau malah dipertentangkan, orang puasa jauh dari kata jihad, orang yang sedang berjihad atau yang sedang berpuasa jauh dari sedekah, jauh dari memberikan hartanya, itu umat Islam tidak akan maksimal. Karena dalam Islam itu syariat jemaah tidak kebetulan. Kenapa Allah turunkan di waktu tertentu? Yang pertama tahwilul kiblah, pemindahan kiblat, itu terjadi di saat tahun kedua Hijriah. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Kita tahu bersama Rasul dan kaum muslimin awalnya sholat itu menghadap ke mana? Bisa jawab, boleh buka kotak duluan. Mana kotakannya? Belum keluar. Hah? Awalnya ngadap ke mana kiblatnya? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis? Hadap ke sana dulu. Nah, Rasul itu berharap kalau kiblat dipindah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Makanya beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit dalam artian meminta. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyanaka qiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu Muhammad berbolak-balik ngadap ke langit. Maksudnya apa? Mengharap supaya kiblat itu dipindah. Maka hari ini kata Allah, kami akan pindahkan wajahmu ke kiblat yang engkau redhoi. Pertanyaannya, apa Nabi nggak redho dengan kiblat di Masjidil Aqsa? Ya redho lah Pak. Apakah Nabi benci sama Masjidil Aqsa? Tentu bukan. Lah wong Rasulullah diisrakan itu ke Masjidil Aqsa. Lalu kenapa jemaah? Lalu kenapa Nabi minta pindah kiblat? Ternyata sebabnya Rasul itu tidak nyaman disama-samakan sama Yahudi. Beliau sangat tidak nyaman. Dan ini nanti jadi syariat kan. Kita tuh dilarang mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang dari agama lain jemaah. Bahkan Rasul mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang memirip-miripkan diri dengan satu kaum, dia terhitung sebagai kaum tersebut. Nah ini nanti jadi hukum tersendiri Pak. Kita nggak boleh namanya tasyabuh. Orang Natal, hari Natal pakai topi apa itu namanya tuh, Santa Claus, kita pakai itu nggak boleh jemaah. Atau ciri yang menjadi ciri daripada pemeluk agama tertentu, itu hukumnya haram. Walaupun nanti ini perlu bahasan khusus ya. Nggak semuanya yang tasyabuh, nggak semua yang mirip orang kafir berarti haram. Karena nanti ada yang tidak ada kaitannya dengan agama. Misalnya apa? Celana. Ya, celana ini celana Levi's itu dulu ada yang mengatakan ini pakaian orang kafir. Tapi sekarang ulama mengatakan enggak, ini tidak ada kaitannya sama agama. Ini hanya kebiasaan pakaian yang dipakai oleh non muslim kala itu. Tapi memang begitu jemaah. Ini kita bahas sedikit. Kadang di suatu masa sesuatu itu dihukumi haram atau tasyabuh atau bid'ah oleh ulama karena itu menjadi ciri khas agama tertentu atau kelompok tertentu. Tapi dengan bergantinya masa hukumnya berubah. Termasuk itu tadi,
pakai levis, Pak. Di masa-masa perjuangan pakai celana, apalagi celana-celana ketat, celana botol kita menyebutnya, itu diharamkan oleh ulama. Sehingga para santri biasanya pakai sarung atau pakai bantolun, pakai celana yang longgar gitu. Bahkan jauh sebelumnya di abad kelima itu ulama mengharamkan yang namanya tokiyah, Pak. Tokiyah itu kopiah yang kayak ini, mohon maaf, kayak bapak ini, kayak beliau itu ini, oh nggak pakai kopiah ya, salah. Nah, kopiah yang bulat-bulat itu, Pak, yang kayak Ustaz Arifin Ilham. Dulu Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama sebelumnya mengharamkan. Kenapa? Karena di saat itu yang memakai itu adalah orang-orang Yahudi. Sampai kemudian masa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekitar beliau hidup di abad ke-8. Berarti sekitar 300 tahun kemudian, tokiyah seperti ini tidak diharamkan. Kenapa? Karena sudah berubah. Orang Yahudi itu sudah tidak menggunakan kopiah dengan model seperti ini. Mereka pakai yang itu, yang dipakai paus itu, yang kecil di atas. Pernah lihat ya? Kecil terus ada kayak pentilnya dikit gitu. Nah, itu yang diharamkan hari ini. Itu yang tasyabuh. Tapi kemudian misalnya kalau di kemudian hari orang-orang Nasrani tidak pakai itu, ya bisa jadi tidak haram lagi, ya. Nah, ini contoh perubahan hukum dan ini biasa saja, jemaah. Keran, awal kemunculan keran untuk wudu itu dulu ditentang oleh seluruh ulama. Ini tasyabuh ini. Ini perbuatan yang mirip dengan orang Yahudi. Mereka kalau bersuci menggunakan keran. Orang Islam wudu menciduk. Makanya dulu masjid-masjid, kalau bapak-bapak ingat, dulu itu biasanya di samping masjid ada kolam ya. Ya, kolam itu untuk wudu dan sebagainya. Tapi kemudian berkembangnya waktu, mazhab Hanafi yang pertama kali mencetuskan pakai keran, hari ini alhamdulillah diterima di sebuah kalangan. Saya nggak tahu di sini masih ada kolamnya nggak? Ini sudah nggak ada kan? Jarang sudah masjid yang wudunya menggunakan kolam. Nah, ini contoh saja perubahan. Baik jemaah dimuliakan Allah. Begitu kiblat dipindah, awalnya Yahudi itu komentarnya begini, Muhammad ini suka betul dia beda-bedain sama kita. Padahal katanya sumber agamanya sama dari Allah. Nabi-nabi kita katanya nabi-nabi dia juga. Beda-bedain sama kita. Tapi tenang, kiblat dia ngikut kita. Gitu kan? Dia tetap sholat ibadah ke Masjidil Aqsa. Begitu kiblat dipindah, mereka ternyata tidak diam berkomentar. Mereka tetap komentar, ngomongnya beda. Nah, ya kan, Muhammad kan sekarang dia pindah kiblat. Oke, berarti pertanyaannya kata mereka, ini dilemparkan ke sahabat nanti. Muhammad sesat-sesatnya. Di mana coba yang benar? Kalau yang benar yang sekarang, artinya sekarang mereka dalam menghadap kiblat itu benar, berarti sebelumnya mereka dalam kesesatan karena kiblatnya salah, sekarang dibenerin. Kalau dulu yang benar ketika menghadap Masjidil Aqsa, berarti mereka sekarang dalam kesesatan. Lihat Pak, modelnya orang-orang kafir itu kalau ngolok-ngolok Islam ada aja caranya kan. Mereka seakan-akan pakai logika. Sahabat bingung juga mau jawab apa kan. Mau dijawab yang benar pertama salah, dijawab yang benar sekarang juga salah. Akhirnya dihadapkan kepada Nabi SAW. Ya Rasul, ini kami jawab apa ya Rasul? Yang benar yang mana? Apa kata Rasul SAW? Jawab dengan ayat, Qul kulum min indi rabbina. Katakan semuanya datang dari Tuhan kami. Saat kami menghadap ke Masjidil Aqsa, itu perintah Allah. Saat kami sekarang menghadap Masjidil Haram, itu juga perintah Allah. Bahkan ketika kami nanti diperintahkan menghadap kemanapun, suka-suka Allah yang buat syariat. Nah gitu jemaah dimuliakan Allah. Jadi beda itu tidak harus yang satu benar, yang satu salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Makanya sekarang lagi rame Pak. Lagi rame di TikTok, di sosmed itu ada misionaris, dia mengatakan kalau itu banyak versinya. Ada 31 versi Quran katanya. Yang menunjukkan kalau umat Islam ini selama ini tidak tahu. Mereka sering nuduh Injil itu diubah-ubah. Mereka bilang kalau Taurat itu diubah-ubah. Ternyata kitabnya sendiri aja tidak sama. Orang Islam itu menganggap kitab sucinya tidak berbeda satu pun, tidak ada penambahan sedikit pun. Nah, terus sama dia di video itu munculin Pak, beberapa screenshot ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda. Nah, karena masyarakat kita banyak yang awam, itu kadang iya ya, kok beda ya? Dari mana bedanya? Nah, itu mah jawabannya gampang jemaah dimuliakan Allah. 8 jawaban kalau perlu saya berikan. Oke, kita kasih satu jawaban jemaah dimuliakan. Itu bukan versi, itu ragam. Kalau versi itu
menunjukkan memang ada perselisihan. Iya, ini versi saya ya, ini versi saya ya. Ini ragam, Mbak. Quran itu memang sebagaimana kita ketahui ada banyak ragam bacaan. Dan saya yakin seawam-awamnya orang pengajian yang di masjid pasti dengar namanya qiraah, Pak. Qiraah itu ada qiraah sab'ah namanya. Cara membaca Al-Qur'an yang 7. Dan itu semuanya datang dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Unzilal Quran bisab'ati ahruf. Quran ini diturunkan dengan 7 cara baca. Misalnya kita baca di kita ini kan pakai qiraah hafs kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lazimnya kita, Pak. Tapi tahu nggak kita di qiraah yang lain ada yang bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Memnya dipendekkan. Nanti kata sirat itu ada yang sod pakai sod, ada yang menggunakan agak cenderung ke zai, ziratal mustaqim. Nanti ada alaihim, ada yang alaihimu, ada yang alaihimu, jemaah dimulakan Allah. Dan itu perbedaan qiraah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang kedua, jemaah dimulakan Allah, ini bukan hal baru, bukan aib, bukan yang ditutup-tutupi. Qiraah ini diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan Islam, apalagi yang takhusus Quran. Di Al-Azhar itu ada takhususnya, Pak. Kita ngambil qiraah Hafs, nanti belajar qiraah Imam Warash, nanti ambil qiraah Imam Qalun, dipelajari kok. Dan hari ini ketik aja di Google atau ketik di YouTube qiraah Imam Warash misalnya, nanti keluar. Dan biasa kalau di Indonesia saya jarang menemui. Kalau di Malaysia, Pak, di Malaysia apalagi kalau di Timur Tengah itu biasa. Imam mau sholat dia ngomong gini, Bapak sekalian, saya akan mengimami sholat, izin saya akan membaca dengan qiraah Imam Warash atau Imam Katsir. Itu biasa saja. Makanya ketika baca kok beda, oh ini qiraahnya memang beda. Misalnya ada lafaz tabat yada abi lahabi wa tab, itu di qiraah yang lain bacanya apa? Tabat yadi abi lahabi wa tabba, ada begitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Begitu Yahudi dapat jawaban, mereka makin dengki. Selesai bab tentang pemindahan kiblat, beberapa waktu kemudian turun syariat puasa Ramadan. Ramadan ini jatuh di bulan Sya'ban, jadi pas ini bulan kita Sya'ban. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka umat Islam siap-siap, nanti pas Ramadan mereka akan berpuasa. Begitu masuk Ramadan, turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah jihad. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Sekarang diizinkan bagi umat Islam yang terus diserang, diperangi, yang dizalimi untuk membela diri. Maka ketika turun ayat ini, Rasul mengatakan para sahabat, kita sudah diizinkan berperang. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah. Sehingga kemudian ketika tiba Ramadan, umat Islam puasa, tanggal 17 Ramadan meletus perang Badar. 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 lebih musuh dan menang telak, jemaah. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, setelah itu turun syariat zakat fitrah, ya, zakat mal. Yang umat Islam yang punya harta, mereka diperintahkan untuk menafkahkan hartanya, dan ini yang nanti akan digunakan untuk membiayai perjuangan umat Islam, baik untuk kancah jihad ataupun untuk membangun negara. Yang selanjutnya hadirin dimuliakan Allah, bagaimana bisa orang-orang dulu itu Ramadannya begitu bermakna? Ramadan orang-orang dulu itu luar biasa. Gak usah bicara sahabat, bicara ulama-ulama saja setelahnya. Itu mereka kalau sudah masuk Ramadan, kisah-kisahnya itu kayak kisah-kisah dari negeri dongeng, kayak gak masuk akal. Umumnya mereka kaum muslimin menghatamkan Quran ini, Pak. Kalau di masa tabi'in, masa tabi'in, apalagi masa sahabat, orang menghatamkan Quran itu dalam 5 hari, dalam 7 hari, paling lama 1 bulan. Umumnya 3 hari sekali. Itu kalau tahu bulan-bulan lainnya yang normal. Begitu masuk Ramadan, umumnya orang menghatamkan Quran paling lama 3 hari sekali. Sehingga dalam 1 bulan mereka khatam Quran bisa sampai 5-6 kali. Umumnya ini sudah umum, khataman Quran 5-6 kali. Bahkan ada yang menghatamkan Quran setiap hari. Ini tingkatan ulama atau tingkatan orang-orang khusus. Imam Syafi'i dikatakan setiap Ramadan khatam Quran 80 kali. 80 kali itu
Sehari khatam lebih dari 2 kali Pak ya. Subhanallah. Bahkan mereka itu punya kebiasaan kalau sudah Ramadan itu kadang hanya 1 atau 2 rakaat menghatamkan Quran. Makanya kan ada kisah unik, ada anak gadis sama ibunya itu bertetangga dengan seorang ulama. Saya lupa apakah Imam A'mash, kelihatan Imam A'mash. Nah, si anak gadis ini dia ngeliatin ke rumah ulama ini. Rumah orang di Arab kan datar-datar gitu kan, nggak ada atapnya, datar kayak gedung gitu. Jadi dia lihat Pak, di rumahnya Imam A'mash ini ada tiang berdiri gitu. Dia liatin, tapi kan gelap, nggak jelas apa ini kan. Besoknya dia lihat begitu, dan tiang ini begitu terus. Tapi kalau siang hari kok nggak ada. Akhirnya si anak gadis ini bertanya, wahai ibu, itu tiang itu ngapain dipasang malam-malam di situ? Gunanya apa? Kan nggak mungkin antena TV Pak. TV belum ada. Itu apa tiang itu? Untuk apa gunanya? Apa tuh jemuran? Kalau jemuran kenapa cuma 1? Ibunya mengatakan, Gus, itu adalah Imam A'mash yang sedang sholat. Lihat Pak, saking sholatnya itu lama, itu kayak tiang, itu subuh baru dia rukuk atau mengakhiri sholatnya. Itu gambaran orang-orang dulu. Nah kalau kita, ya mohon maaf Ustaz ya, kalau sholat di sini, kalau Ramadan khatam Quran berapa kali kalau sholat tarawih Pak? Sekali. Kok pada bingung sih? Kayaknya nggak pernah tarawih nih orang-orang ini. Kalau di Indonesia jemaah dimuliakan Allah, mungkin ada beberapa tempat kayak di pesantren-pesantren masih ada yang khatam Quran dalam 30 hari selama Ramadan. Ada yang bahkan di Jawa itu di pondok seperti Kerincing, itu ada yang khatam Quran itu dalam 3 hari sekali. Di Mesir itu banyak sekali Pak. Kita itu bisa nyari daftar besi itu bisa ada keterangannya. Selama sebulan full itu kajian itu dari syekh ini kita jadi tahu. Oh, saya menghadiri syekh fulan misalnya di masjid mana aja. Kita bisa tahu Pak jadwalnya. Dan itu khatam kitab. Nah, di kita ini sudah bagus sih ada kultumnya, tapi kalau bisa menghatamkan kitab itu lebih keren lagi. Selama Ramadan menghatamkan Sahih Bukhari misalnya. Ramadan berikutnya Sahih Muslim. Nah, kita ini kadang kan kultum dan mohon maaf, kadang cuma diulang-ulang itu saja gitu kan. Sampai kemudian jemaah ngomong, paling ustadznya ngomong itu lagi nih. Ya. Kenapa? Karena materinya Ramadan selama setahun gitu. Ya, yang cuma diulang-ulang. Atau bahkan kadang materinya jemaah yang ini harus kita koreksi. Ini kadang kalau sudah Ramadan biasanya itu hadis Jibril kan. Katanya Jibril naik ke mimbar, kemudian Rasul mengucapkan amin 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 sebanyak 3 kali. Akhirnya Jibril ditanya, Rasul ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin? Kata Rasul, ketika saya naik ke mimbar tadi ada Jibril berdoa, semuanya aku aminkan. Apa doanya? Yang pertama, semoga Allah tidak mengampuni dosa seorang anak yang masuk Ramadan dia tidak minta ampun ke orang tuanya. Amin kata Rasulullah. Yang kedua, semoga Allah tidak mengampuni dosa istri yang tidak minta ampun kepada suaminya di bulan Ramadan. Amin. Yang selanjutnya, orang Islam yang punya dosa kepada tetangga atau umat Islam lain dan tidak minta ampun di bulan Ramadan, tidak minta maaf. Amin. Nah, akhirnya sekarang mulai ada kebiasaan begitu masuk Ramadan biasanya ada yang maaf-maafan, Mbak. Sebelum masuk Ramadan saya minta dimaafkan dan sebagainya. Jemaah dimuliakan Allah, masalah minta maaf ya kapan saja boleh kan? Kan nggak mungkin orang minta maaf nggak kita maafkan. Tetapi kalau dikait-kaitkan sama hadis itu, hadis ini palsu jemaah. Hadis ini palsu sepalsu-palsunya. Bahkan bukan hadis palsu, karena kalau hadis palsu itu ada di kitab. Begitu diteliti, riwayatnya nggak sahih kan gitu kan? Riwayatnya terbukti dusta, itu palsu. Ini jemaah, hadis ini adanya cuma di Google. Jadi hadisnya hasil kerajinan tangan ini jemaah. Nah, yang sahih ada, tetapi redaksinya tidak seperti itu. Redaksinya adalah kata Jibril, semoga Allah melaknat orang yang keluar di bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni. Kata Rasul, amin. Semoga Allah melaknat orang yang punya orang tua, dua-duanya atau salah satunya masih hidup, tetapi kemudian tidak bisa menjadi jalan dia masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Kata Rasul, amin. Dan yang ketiga, semoga Allah melaknat, wahai Muhammad, orang yang mendengar namamu disebut dan tidak mau berselawat kepadanya. Rasul mengatakan, amin. Ini Nabi Muhammad, Pak, Allahumma shalli alaihi wasallam. Kita akan bisa dengan dilafadzkan, bisa juga dengan disirkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, apa rahasia? Apa rahasia ulama-ulama dan orang-orang soleh itu bisa maksimal di bulan Ramadan?
Rahasianya ada 4. Dan kita bahas salah satunya di kesempatan kali ini. Gak usah khawatir, gak usah galau. 1 ini kalau kita amalkan udah cukup. 4-4-nya kita tahu, tapi kalau nggak ada diamalkan nggak ada gunanya. Yang pertama, jemaah dimuliakan Allah, mereka senantiasa rindu dan mengagung-agungkan Ramadan. Ketika mereka rindu dan kemudian ketika tiba Ramadan itu mereka agungkan, mereka manfaatkan, ya mereka betul-betul maksimal jemaah. Kita ini hadirin dimuliakan Allah, masalahnya ketika ketemu sama Ramadan, Ramadan itu seperti kehilangan pesona jemaah. Kenapa? Karena kita bukan mu'alaf. Beda kalau mu'alaf. Saya pernah ketemu sama mu'alaf tahun 2020, ya pas 2020 dia baru masuk Islam. Baru berapa minggu masuk Islam, Ramadan. Tahu Pak? Tarawih nangis orang ini. Begitu buka puasa nangis, ya Allah Ustaz, ternyata nikmatnya begini ya jadi orang Islam ini. Nikmat betul. Nangis Pak ketemu Ramadan. Dan dia itu tadarusan, baca Quran terbata-bata. Kenapa? Mu'alaf. Masalahnya kita kan bukan mu'alaf. Kita ini tiap hari ketemu sholat, ketemu bacaan Quran, bahkan tiap tahun ketemu Ramadan. Dan ini sesuai dengan kaidah jemaah. Ada kaidah ulama mengatakan kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya perjumpaan itu kadang punya efek negatif, mematikan sensitivitas. Awal ketemu sesuatu itu wah gitu kan. Orang baru pertama punya mobil Pak, itu luar biasa, kemana-mana gitu. Bahkan mungkin cuma ke tetangga 2 meter dia ngidupin mobil gitu. Orang baru punya HP Pak, wah itu pokoknya dipromotin terus HP-nya. Tapi kalau sudah setahun 2 tahun tidak bisa. Nah, ini boleh tahu kenapa? Karena sifat manusia itu punya sifat bosan. Saya punya pengalaman, kami itu para ustadz biasanya kalau hari Jumat dapat jadwal ngisi di pabrik Pak, di PKT. Saya itu sering nggak mau. Bukan karena nggak mau ngisi pengajian, bukannya menolak amal, tapi kalau lagi di sana terus bau amonia itu bocor, Pak. Baunya ya Allah. Di sini pernah kecium nggak? Bau amonia? Nggak pernah ya? Kalau di daerah Lokuan itu kadang kecium, Pak. Itu saya kecium bau amonia, muntah-muntah saya. Kadang habis lagi ceramah ini, kan ada asar ini. Pak, saya izin sebentar, keluar muntah dulu, karena baunya tuh lebih busuk daripada angin orang buang angin itu. Pernah saya tanya ke bapak-bapak di situ. Saya lihat kok semuanya pada anteng, diam, santai gitu kan. Padahal tiap hari nyium bau kayak gini, kenapa bisa begitu? Apa katanya? Oh kami nih Ustadz, kalau sudah kebiasaan di sini itu udah nggak mempan sudah. Bahkan kami ini kalau ada teman buang angin udah nggak ribut lagi kami ini, santai aja sudah. Karena kebiasaan. Kenapa? Karena berlaku kaidah kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya perjumpaan tadi karena sering mencium mematikan sensitivitas, hidungnya tidak pekal. Teman saya seperti Izhar, pimpinan pondok pesantren An-Nadwah di Samarinda, itu tinggal di Gunung Pinang, Pak. Gunung Pinang itu kan tempat sampah kan, ada perumahan beliau di situ di pondok pesantren dekat perumahan. Itu beliau cerita, itu bau sampah itu di situ tadinya nyengat, ya. Tapi lama-lama, loh kok nggak keciuman lagi? Dikira pengolahan sampahnya sudah bagus. Begitu ditanya ke orang, Pak, gimana sampah di bau? Tetap besar bau gitu. Oh, ternyata hidungnya sudah menyesuaikan sama bau sampah yang ada di situ. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah. Bahayanya kalau ketemu ibadah. Kita akhirnya kepikir, alah Ramadan ini kan biasa saja. Tahun ini ada, tahun lalu juga ada, tahun depannya lagi masih ada. Sehingga Ramadan yang indah itu hilang pesonanya. Dan ini harus kita lawan jemaah. Ini harus kita lawan. Banyak kasus jemaah umroh kalau pertama kali dia masuk ke tanah suci, ibadahnya luar biasa. Kadang nggak mau pulang dari masjid. Saya pernah ada bapak-bapak tiap malam dia di masjid. Ayo Pak pulang Pak, nggak Ustaz. Ayo Pak nanti masuk angin Pak. Bapak sudah 2 malam ini nggak pulang, nggak Ustaz. Saya mumpung di sini Ustaz. Saya ingin tobat Ustaz. Saya mau banyak ibadah. Tapi itu malam kedua. Ya. Begitu malam ketiga udah bisa diajak pulang. Malam keempat, malam kelima, malam selanjutnya, hari-hari selanjutnya malah susah diajak ke masjid Pak. Mana Pak Fulan ini kok nggak ada berangkat ternyata dia belanja itu dulu ke pasar Seng. Pak ayo Pak udah mau komat ini, apa katanya? Entar Ustaz nanggung, sejadah oleh-olehnya belum komplit katanya. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Karena awal dia melihat Masjidil Haram, awal dia melihat Ka'bah takjub, pesonanya luar biasa. Tapi karena tiap hari melihat hilang pesonanya jemaah. Ini jawaban. Kami dulu suka heran kalau
lihat ada orang, Pak, ada azan di Masjidil Haram nggak pergi sholat. Lalu itu kan ibadahnya berapa kali lipat? 600.000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid lain. Kami di sana kita manfaatkan betul. Tapi kita lihat orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram itu nggak semua ke masjid loh. Yang tokonya itu ibaratnya nggak usah capek-capek, dia tinggal makan pisang, kulitnya ditaruh di lantai, diinjak kepleset nyampe ke masjid. Deket sekali, itu nggak mau ke masjid loh. Dia tutup tokonya supaya nggak dianu sama askar kan, dia sholat di dalam tokonya tersebut. Kenapa seperti itu? Kita dulu nggak gimana ya, nggak bisa menerima kenyataan itu. Kami pernah jalan dari satu titik, kami dari habis jalan-jalan di daerah Taif, dari ngadem di tempat dingin, kemudian turun di satu tempat mau ke Masjidil Haram, lumayan jauh, masih sekitar 5 kilo atau 6 kilo. Kami jalan, ada bapak-bapak dari arah berlawanan, dia mungkin dari arah Masjidil Haram, dan ini waktu sholat, Pak, dia putar balik, Pak. Bayangin, mau kemana, Dek? Mau ke masjid sholat, ayo saya antari. Bayangin, dia mau pulang, dia putar balik ngantar kami. Begitu komat, kami turun untuk sholat, dia lanjut nggak ikut sholat, Pak. Padahal sudah sampai di pelataran Masjidil Haram. Nah ini hadirin dimuliakan Allah, bahayanya kita kalau meremehkan ibadah. Sehingga upaya pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa maksimal dalam beribadah jemaah dimuliakan Allah di bulan Ramadan, agar dia bisa menghasilkan kemenangan, kita harus tahu jemaah, Ramadan itu spesial. Dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Nggak ada jaminan, Pak. Apalagi yang sudah pucat-pucat ini, yang sudah kepala-kepala 60, Pak. Siapa tahu setelah itu kita nggak ketemu sama Ramadan yang akan datang. Manfaatkan jemaah. Karena kalau kita bisa memanfaatkan, apalagi ketemu Lailatul Qadar, satu malam kita ibadah seperti ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun. Itu akan insya Allah menambal dan menutup kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu. Kiat selanjutnya jemaah, supaya Ramadan ini nggak hilangkan pesona. Kalau ketika Ramadan, jangan cuma fokus, hadirin dimuliakan Allah, dengan ibadah-ibadah ritual, sholat, kemudian zikir, baca Quran, tapi coba gali fadilah-fadilah ibadah. Apa fadilahnya sholat tahajud, apa fadilahnya tarawih, dibaca hadis-hadisnya. Siapa yang tarawih imanan wahtisaban, karena iman mengharap pahala Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian baca fadilah tentang memperbanyak zikir, lafaz tertentu dan sebagainya. Nah ini jemaah, kata para ulama, cara kita mengiklankan amal soleh. Amal soleh itu harus kita iklankan, harus kita ulang-ulang. Kenapa? Karena kalau tidak kita iklankan, kita tidak akan tertarik. Lalu sampo anti ketombe itu, Pak, jadi ulang-ulang iklannya kan. Ayo pakailah sampo anti ketombe, salju akan hilang, berganti dengan musim dingin, misalnya sering keramas gitu. Diulang-ulang, akhirnya kita tertarik membeli, padahal kita sudah hafal lafadznya itu. Sama dengan amal soleh. Amal soleh itu nggak bisa jemaah tahu-tahu kalau sholat itu penting, tahu-tahu baca Quran itu penting, nggak sekedar tahu jemaah, harus selalu diingat-ingat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sampaikanlah pengingat-pengingat, pengulang-ulangan, karena kalau diulang-ulang itu akan bermanfaat untuk orang beriman. Ya, cuma masalahnya kita kan gitu jemaah. Kalau dengar nasihat, terus nasihat itu pernah kita dengar, kita menyepelekan. Sehingga beberapa orang-orang soleh jemaah mengatakan, kalau bisa kita itu punya koleksi iklan amal soleh tertentu. Dikumpulin hadisnya, Pak. Nanya ke Ustadz, saya ingin dapat hadis dong tentang keutamaan sholat duha. Catat, Pak, dicatat. Jangan cuma di screenshot, apalagi di koleksi di HP, biasanya kita nggak akan menghargai. Tulis, belajar tulis. Dapat 2 hadis, 3 hadis, taruh di buku, nanti sebelum tidur dibaca hadis itu. Niat tabarukan dengan hadis, ya Allah, indah hidup seperti itu. Sudah selesai duha, nanti minta, Ustadz, saya minta diajari tentang fadilah membaca Al-Quran, Ustadz. Saya nggak lancar, Ustadz. Jangan yang lancar, gimana fadilah baca Quran yang tidak lancar. Dan catat, Pak, beda itu ilmu seperti itu. Kita bukan tidak bisa nyari di Google, bisa. Sekarang jangankan 1 hadis, 1000 hadis bisa kita ketik. Hadis keutamaan poligami. Keluar, Pak, hadisnya itu kan. Walaupun hadis palsu rata-rata. Gitu. Hadirin dimuliakan Allah, ini pentingnya kita berguru.
Majelis-majelis seperti ini hadirin dimuliakan Allah adalah majelis untuk bukan hanya menambah ilmu tapi juga menambah iman. Yang selanjutnya hadirin saya tambahkan, masih ada waktu ya. Atau ada yang ingin bertanya seputar hukum Ramadan? Oh ya, ini ada pertanyaan dari jemaah tempo hari yang belum saya jawab terkait qada Ramadan, Pak. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang punya puasa Ramadan, dia belum bisa membayarnya sampai tiba Ramadan berikutnya? Padahal ini kan belum Ramadan ya. Mungkin hutangnya kebanyakan ya. Mungkin dia 1 bulan. Ya kalau 1 bulan berarti kurang kan? Hadirin dimuliakan Allah, kewajiban mengqada Ramadan tetap tidak terhapus gara-gara masuk Ramadan berikutnya. Tetap. Bahkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali ketambahan beban. Yaitu ketambahan apa? Dia wajib fidyah. Jadi misalnya nih, kita punya utang 15 hari. Ini kita bayar, cuma kebayar 10. Berarti kita punya utang 5. Kita wajib bayar fidyahnya. Kalau fidyahnya boleh dibayar pas Ramadan. Jadi datang ke Pak Takmir di sini, Pak, saya bayar fidyah. Loh, belum waktunya. Yang fidyah siapa? Ibunya nggak hamil, nggak menyusui. Pak, saya, Pak. Loh, lagi hamil. Enggak, saya fidyah, saya ternyata punya utang nih, belum anu. Itu boleh, Pak. Atau dibayar setelah Ramadan juga boleh. Nanti setelah selesai Ramadan, setelah keluar Ramadan 1 Syawal boleh, setelah 2 Syawal mengqada puasanya tersebut. Ini jemaah dimuliakan Allah. Jadi yang punya hutang cepat-cepat dibayar, yang tidak dibayar nanti punya kewajiban fidyah. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Karim cukup? Atau saya tanya, saya tes? Baik, hadirin dimuliakan Allah, kita cukupnya habis ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini dengan keadaan lebih baik. Kita bisa beribadah dengan tenang, bisa mengkhatamkan Quran, bisa qiyam Ramadan sepanjang malamnya. Amin Allahumma amin. Fashallallahu wasallim ala habibina Muhammadin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.